Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat berjumpa kembali dengan Pak Dayat, Guru Ekonomi SMA Negeri 35 Jakarta. Kali ini kita akan membahas tentang karakteristik akuntansi perusahaan dagang. Sebelum materi dilanjut, jangan lupa melakukan 3M, menjaga jarak, kemudian memakai masker, lalu jangan lupa rajin-rajinlah mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir supaya kita dijauhkan dari segala macam penyakit, dari segala macam mara bahaya. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan Yang Maha Kuasa senantiasa menjauhkan segala macam mara bahaya, segala macam penyakit dari bangsa kita, sehingga kita bisa kembali melaksanakan kehidupan normal. Ya, kali ini kita akan membahas tentang karakteristik akuntansi perusahaan dagang. Akan tetapi dalam kesempatan awal ini kita akan melihat perusahaan dagang itu apa. Nah, sebelumnya kita lihat dulu tentang kompetensi dasar. Artinya kemampuan apa yang akan kalian dapati apabila mengikuti pembelajaran ini dengan baik dan benar. Nah, lihat KD-nya. Untuk pengetahuan, kalian mampu menganalisis siklus akuntansi perusahaan dagang. Kemudian keterampilannya mampu mempraktekkan tahap siklus akuntansi perusahaan dagang. Di awal pertemuan ini kita akan membahas sesuai dengan indikator, yaitu menganalisis karakteristik perusahaan dagang. Apa itu perusahaan dagang? Contohnya apa? Kemudian membedakan transaksi perusahaan dagang. Transaksi perusahaan dagang apa saja, apa bedanya dengan yang ada di perusahaan jasa. Kemudian menentukan akun-akun khusus yang terdapat di perusahaan dagang yang membedakannya dengan di perusahaan jasa. Kemudian nanti pada pertemuan berikut kita akan membahas tahap pencatatan, kemudian tahap pengikhtisaran, pelaporan, sampai dengan menganalisis tahap siklus akuntansi itu sendiri. Jadi di pertemuan ini kita hanya akan membahas indikator 1, 2, dan 3. Ya. Baik, kita mulai. Definisi perusahaan dagang. Apa itu perusahaan dagang? Nah, perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang dan menjualnya kembali tanpa melakukan perubahan terlebih dahulu. Jadi, apabila ada perusahaan yang membeli barang, kemudian barang tersebut dijual lagi tanpa melakukan perubahan apapun, itulah perusahaan dagang. Kalau sudah mengubah, akan menjadi perusahaan industri. Itu pengertiannya, jangan sampai lupa. Dari pernyataan tersebut, maka akan memunculkan mekanisme, akan memunculkan langkah-langkah apa saja yang terdapat di perusahaan dagang. Yang pertama, kalau perusahaan itu baru didirikan, tentunya menerima uang sebagai modal dari pemilik dan menerima pinjaman dari kreditur. Jadi perusahaan itu memperoleh modal dari pemilik sebagai modal, kemudian dari kreditur sebagai pinjaman. Dari pernyataan ini akan menghasilkan namanya penerimaan. Berarti ada penerimaan di sini. Kemudian dari uang yang diterima itu digunakan untuk membeli aktiva tetap, membeli barang dagang, serta membayar biaya-biaya, membayar beban-beban, membayar ongkos. Ini disebut pembelian. Itu yang kedua ya. Yang pertama penerimaan, kemudian pembelian. Nah, membeli aktiva tetap seperti membeli etalase, membeli bangku, dan sejenisnya termasuk juga kendaraan. Membeli barang dagang. Apa itu barang dagang? Barang dagang adalah barang yang dibeli untuk dijual kembali. Hati-hati itu. Jadi kalau membeli barang untuk dijual kembali itu namanya disebut barang dagang. Nah, kalau tidak dijual kembali bisa menjadi harta lancar, bisa menjadi harta tetap. Misalnya membeli motor untuk kegiatan operasional. Ini bukan barang dagang, tapi ini bisa menjadi harta tetap atau aktiva tetap. Tapi kalau membeli motor untuk tujuan dijual kembali, maka motor akan menjadi barang dagang. Ya. Kemudian membayar biaya-biaya atau beban-beban, beban listrik, air, telepon, gaji. Tuh. Kemudian mekanisme yang ketiga, barang yang dijual tadi
barang yang dibeli tadi dijual kembali, menjual barang dagang. Jadi barang yang sudah dibeli dijual kembali. Dengan menjual barang tersebut maka akan kembali memperoleh pendapatan sehingga menerima uang lagi. Nah, ini kegiatan penjualan, ya, menjual barang dagang. Lalu yang keempat, dari barang yang dijual maka sudah pasti akan menerima uang kembali. Nah, uang yang diterima lagi digunakan untuk membayar kepada kreditur, kemudian mengembalikan uang kepada pemilik, dan melanjutkan kegiatan usaha. Tentunya di sini belanja lagi, disebut pengeluaran. Jadi karena itu ada penerimaan, ada pembelian, ada penjualan, ada pengeluaran. Nah, 4 hal inilah nanti akan kita bahas di jurnal khusus, ya. Nah, berdasarkan pengertian dan mekanisme yang ada di perusahaan dagang tadi, coba perhatikan gambar berikut. Nah, yang di pojok kiri atas ini kita lihat nih tukang sayur. Pagi-pagi biasanya dia jualan membawa berbagai macam sayuran. Nah, tukang sayur ini menjual sayuran bukan hasil dari produk sendiri, tapi dia beli di pasar, kemudian dia jajakkan, dia jual keliling ke masyarakat. Kemudian ada toko sepatu, lihat sepatu. Toko sepatu ini menjual sepatu bukan hasil produk dari perusahaannya, tapi dia membeli untuk dijual kembali. Kemudian di sini ada barang-barang lainnya, ada makanan, biasanya terdapat di kantin-kantin nih. Berbagai macam makanan, minuman. Ini juga rata-rata mereka hanya menjual yang merupakan barang-barang titipan atau membeli dari orang lain. Jarang mereka memproduksi sendiri. Lalu di sini ada toko pakaian. Begitupun toko pakaian, mereka tidak membuat tapi membeli untuk dijual kembali. Begitupun di pasar swalayan, ada elektronik, ada segala macam lah kebutuhan masyarakat. Ini umumnya mereka tidak memproduksi tapi membeli untuk menjual kembali. Gitu ya. Itu contoh-contoh perusahaan dagang yang ada di sekitar kita. Berikutnya kita lihat transaksi, karakteristik transaksi yang ada di perusahaan dagang. Yang pertama ada pembelian barang dagang. Pembelian barang dagang. Nah, pembelian ini adalah nama akun khusus kalau membeli barang dagang. Kalau membeli selain barang dagang, nama akunnya bukan pembelian. Kalau pembelian peralatan, nama akunnya peralatan. Pembelian perlengkapan, nama akunnya perlengkapan. Jadi pembelian ini hanya untuk pembelian barang dagang. Baik itu dibeli secara kredit ataupun tunai. Yang kedua, penerimaan potongan pembelian. Kalau kita membeli dalam jumlah banyak, umumnya kita akan mendapat penerimaan potongan. Namanya potongan pembelian. Lalu bisa juga potongan pembelian ini kita dapat karena kita membayar barang yang dibeli secara kredit sesuai dengan perjanjian. Misalnya kalau membeli secara kredit, kalau membayar dalam waktu 10 hari dapat potongan sekian persen. Nah, ini namanya penerimaan potongan pembelian secara kredit. Tapi bisa juga secara tunai. Kalau membeli dalam jumlah banyak, biasanya ada potongan pembelian secara tunai disebut rabat biasanya atau diskon. Kemudian yang ketiga, pengembalian barang dagang yang dibeli. Ada kalanya barang yang dibeli ini setelah sampai rumah tidak sesuai dengan yang kita beli. Karena itu wajar kalau barang yang sudah dibeli ini dikembalikan. Namanya pengembalian barang dagang yang dibeli. Lalu pembayaran biaya angkut barang yang dibeli. Nah, ini ada biaya angkut atau beban angkut. Kalau kita membeli barang dalam jumlah banyak, biasanya butuh ongkos untuk mengangkut. Nah, ongkos ini dibayarkan kepada pihak angkutan. Bisa kalau sekarang ojek, bisa juga mungkin kalau di Jakarta ada bajai, atau juga mungkin mobil misalnya. Ini harus dibayar, namanya biaya angkut pembelian. Lalu ada pembayaran utang dagang. Nah, pembayaran utang dagang berarti ini pembayaran dilakukan karena kita membeli secara kredit. Lalu penjualan. Nah, kalau tadi pembelian, sekarang penjualan nomor 6. Penjualan juga begitu. Ada penjualan kredit, ada penjualan tunai.
Hanya yang jelas akun penjualan hanya digunakan untuk penjualan barang dagang. Kalau menjual selain barang dagang disebutkan apa yang dijualnya. Tadi penjualan peralatan, maka nama akunnya peralatan. Penjualan misalnya perlengkapan yang sudah tersisa bisa nama akunnya adalah perlengkapan. Penjualan kendaraan, nama akunnya kendaraan. Nah, penjualan ini hanya untuk barang dagang, sama halnya tadi dengan pembelian hanya untuk barang dagang. Kemudian kalau tadi ada penerimaan potongan pembelian, sekarang kalau kita menjual ada pemberian potongan, namanya potongan penjualan. Jadi kalau kita ingin diberikan potongan ketika membeli, jangan lupa kalau menjual juga ada potongan supaya ada ikatan kepada pelanggan, sehingga pelanggan kembali lagi kepada kita, jangan kepada orang lain. Berikutnya, penerimaan kembali barang yang terjual. Nah, kalau tadi kita mengembalikan barang yang dibeli karena tidak sesuai dengan pesanan kita, maka jangan lupa kalau kita menjual juga, jangan sampai kita tidak memberikan kesempatan kepada pembeli karena barang yang sudah kita jual itu ternyata tidak cocok, tidak sesuai dengan yang membeli, maka kita kasih kesempatan untuk mengembalikan. Namanya penerimaan kembali barang dagang yang terjual. Berikutnya ada pembayaran beban angkut penjualan. Kalau tadi pembayaran biaya angkut pembelian, ini beban angkut penjualan. Kalau itu disebut dengan istilah franko gudang pembeli, maka sebagai penjual harus memberikan biaya angkut, harus membayar biaya angkut. Kalau tadi pembayaran biaya angkut barang yang dibeli, berarti ini namanya franko gudang penjual. Barang dari penjual dibawa ke kita, tanggung jawab kita yang membeli. Kalau yang ke-9 ini franko gudang pembeli. Barang yang kita jual diangkut sampai gudang pembeli, maka pembayaran biaya angkut menjadi tanggung jawab penjual. Lalu ke-10 ada perhitungan laba rugi perusahaan dagang. Nah, ini perhitungan laba ruginya beda dengan yang ada di perusahaan jasa. Itu ya, karakteristik transaksi yang ada di perusahaan dagang. Berikutnya, kita lihat akun-akun yang terdapat dalam perusahaan dagang. Ada yang namanya persediaan barang dagang. Di akuntansi jasa tidak ada namanya persediaan jasa. Nah, ini khusus di perusahaan dagang. Ada persediaan barang dagang, berarti barang yang siap untuk kita jual. Umumnya persediaan barang dagang ini adalah barang sisa kemarin ditambah pembelian yang baru, digabung, itulah persediaan barang dagang. Kemudian pembelian, nah tadi khusus untuk membeli barang dagang. Lalu ada retur pembelian dan pengurangan harga. Nah ini tadi itu kita membeli, barang yang dibeli tidak cocok, maka nama akunnya adalah retur pembelian dan pengurangan harga. Berikutnya ada potongan pembelian. Nah ini potongan pembelian. Jadi kalau kita mendapatkan potongan pembelian, nama akunnya potongan pembelian. Berikutnya beban angkut pembelian. Beban angkut pembelian, ada penjualan, menjual khusus barang dagang, lalu ada retur penjualan, penerimaan kembali barang yang sudah kita jual. Ada juga potongan penjualan, kalau kita memberikan potongan harga. Ada beban angkut penjualan, dan terakhir ada harga pokok penjualan. Nah ini harga pokok penjualan. Nanti kita akan bahas di tahapan-tahapan yang ada di perusahaan dagang ini. Ini akun khusus yang ada di perusahaan dagang dan tidak terdapat di perusahaan jasa. Sampai di situ bisa dipahami? Baik, kalau belum, ulang lagi, putar lagi, baca lagi, perhatikan lagi. Kalau sudah, maka kita lanjut ke bahasan berikutnya, yaitu jenis pembayaran. Tadi sudah kita singgung-singgung bahwa pembelian atau penjualan barang dagang ini bisa dilakukan secara tunai atau kontan, yaitu pembayaran dilakukan pada waktu penyerahan barang. Pembayaran dilakukan pada waktu penyerahan barang. Jadi tidak ada waktu tenggang waktu. Nah, atau istilahnya COD.
cash on delivery. Artinya barang diangkut kalau sudah pasti dibayar. Nah, ini COD ini sekarang ngetop nih. Kalau kita membeli secara online biasanya ada syarat ini. Jadi akan dibayar barang di tempat. Jadi kalau barang nyampe dibayar. Ini tunai, ini termasuk tunai berarti. Yang kedua, ada pembayaran secara kredit. Berarti ini ada tenggang waktunya, pembayaran dengan jangka waktu tertentu. Itu kredit. Ini biasa terjadi di masyarakat kita. Berikutnya, kalau ada syarat kredit, kemudian kalau ada kredit, ada tunai, berikutnya adalah syarat pembayaran secara kredit. Jadi bagaimana kalau pembayarannya ini? Misalnya nih ada 2/10 N/30. Artinya apabila transaksi tersebut dilunasi paling lambat 10 hari atau kurang dari 10 hari akan dapat potongan 2%. Ini arti 2/10. Jadi dapat potongan 2% apabila pembayaran paling lambat 10 hari atau kurang dari 10 hari. Kemudian pembayaran neto faktur paling lambat 30 hari. Artinya kalau pembayaran kurang dari 10 hari dapat potongan, lebih dari 30 hari bisa jadi dapat denda. Karena batas waktu pembayaran 30 hari. Jadi pembayaran paling lama 10 hari atau kurang akan mendapat potongan 2%. Dan pembayaran paling lambat 30 hari. Ini biasanya di sini yang sering harus diperhatikan nih. Ada 2/10, 2/15 tergantung kepada kesepakatan. N/30 berarti berapa hari? Ada N/45, ada N/60 dan lain-lainnya. Lalu ada juga syarat pembayaran lainnya adalah EOM, end of month, berarti pembayaran paling lambat akhir bulan. Apa beda EOM dengan N/30? Nah, kalau N/30 menunjukkan 30 hari setelah transaksi. Kalau end of month berarti akhir bulan. Misalnya kalau transaksi dilakukan tanggal 10 bulan Oktober. Kalau 30 hari berarti 30 hari setelah 10 Oktober. Berarti transaksi dibayar paling lambat tanggal 9 November. Tuh, 30 hari. Tapi kalau end of month, transaksi tanggal 10, pembayaran paling akhir berarti tanggal 31 Oktober, akhir bulan. Dia tentang jenis pembayaran dan syarat pembayaran. Berikutnya yang harus kita perhatikan adalah syarat penyerahan barang. Nah, syarat penyerahan barang ini biasanya kalau membeli dalam jumlah yang banyak. Ada yang namanya free on board shipping point atau FOB shipping point. Serah terima barang dilakukan di gudang penjual. Jadi serah terima dilakukan di gudang penjual dan penjual bertanggung jawab sampai pengapalan. Jadi barang dikirim melalui kapal, melalui pelabuhan. Nah, barang tersebut masih menjadi tanggung jawab penjual. Sedangkan pembeli menanggung seluruh biaya dari mulai pengapalan sampai dengan gudangnya sendiri. Jadi penjual bertanggung jawab sampai pelabuhan, sampai kapal. Ketika barang diangkut sampai gudangnya sendiri menjadi tanggung jawab pembeli. Itu namanya free on board shipping point. Berikutnya ada free on board destination point atau FOB destination point. Nah, serah terima di gudang pembeli. Jadi serah terima di gudang pembeli. Karena serah terimanya di gudang pembeli, maka penjual bertanggung jawab terhadap seluruh biaya sampai barang tersebut sampai ke gudang pembeli. Jadi kalau ada kerusakan segala macam itu tanggung jawab penjual. Itu kalau free on board destination point. Lalu berikutnya ada cost insurance and freight atau CIF. Cost insurance and freight. Penjual menanggung beban pengiriman dan asuransi kerugian barang yang dijualnya. Jadi ini ada asuransinya, ada beban pengirimannya. Ini kalau menggunakan cost insurance and freight. Berikutnya ada franko gudang penjual. Nah, franko gudang penjual
Berarti barang diserah terimakan di gudang penjual. Seluruh biaya sampai gudang pembeli menjadi tanggung jawab pembeli. Jadi kalau membeli barang di satu tempat, maka di tempat itulah barang diserah terimakan. Setelah barang diserah terimakan, selanjutnya menjadi tanggung jawab pembeli. Lain halnya kalau Franco gudang pembeli, barang diserah terimakan di gudang pembeli. Kalau barang diserah terimakan di gudang pembeli, berarti segala macam resiko termasuk beban-beban menjadi tanggung jawab penjual. Itu syarat penyerahan barang, ya. Berikutnya kita bahas tentang bagaimana pencatatan transaksinya. Bagaimana pencatatan transaksinya? Yang pertama, pembelian barang dagang. Pembelian barang dagang bisa secara tunai, bisa secara kredit, bisa tunai sebagian, kredit sebagian. Apabila pembelian barang dagang secara tunai, maka pencatatannya pembelian di debit, kas di kredit. Ingat, ini hanya untuk pembelian barang dagang. Pembelian di debit, kas, kredit. Lalu kalau pembelian secara kredit, maka pembelian di debit, kreditnya utang dagang. Ini utang dagang di sini ya istilahnya. Kalau di perusahaan jasa kita masih menggunakan utang usaha. Di perusahaan dagang kita gunakan istilah utang dagang. Ini pembelian barang dagang secara kredit. Lalu ada kalanya membeli barang itu sebagian dibayar tunai, sebagian dibayar kredit. Maka pencatatannya pembelian barang dagang di debit, kreditnya kas dan utang dagang. Gitu ya. Jadi yang dibayar tunainya kas, kemudian sisanya utang dagang. Itu pembelian barang dagang. Berikutnya, pengembalian barang yang dibeli. Nah, ini kita lihat nih, ada yang namanya nota debit. Nota debit ini adalah pengembalian barang yang kita beli. Ketika kita membeli, lalu ada sesuatu yang tidak kita inginkan, misalnya membeli barang warnanya merah, tapi yang dikirim kuning. Nah, kita boleh menggunakan nota debit ini untuk mengembalikan. Itu namanya perhitungan suatu perusahaan kepada perusahaan lain, kepada kreditur, kepada pihak yang menjual, untuk mendebit akunnya. Karena sebagian barang yang telah dibeli dikembalikan. Kita lihat, ketika kita membeli barang secara kredit, di sini, lihat nih, maka terjadi akun pembelian debit, utang di kredit. Ini artinya berarti utang bertambah. Ketika barang yang kita kembalikan, ketika barang yang kita beli dikembalikan, maka utang ini akan berkurang. Utang berkurang letaknya di debit. Nah, kreditnya, nama akunnya adalah retur pembelian dan pengurangan harga. Oleh karena itu, pembelian barang yang dibeli, nama akunnya utang dagang di debit, retur pembelian di kredit. Ya. Berikutnya, ada potongan pembelian. Nah, potongan pembelian ini bisa terjadi karena pembelian secara tunai dalam jumlah banyak, umumnya akan diberikan potongan. Maka pencatatannya pembelian di debit, lalu kas dan potongan pembelian di kredit. Jadi misalnya pembelian 1 juta dapat potongan 5%. Dengan demikian yang dibayar secara tunai adalah 95% dari 1 juta. Berarti 950.000 di kredit. Sisanya berupa potongan pembelian 50.000. Jadi dari 1 juta yang dibayar hanya 950.000. 50.000-nya adalah potongan pembelian. Lalu ada lagi potongan karena pelunasan pembelian secara kredit. Tadi yang ada syarat, membeli barang harganya 1 juta. Ada syarat 2/10 N/30. Artinya kalau barang tersebut dilunasi 10 hari atau kurang, dapat potongan 2%. Nah, 2% dari 1 juta tentunya adalah 20.000. Maka utang dagangnya 1 juta di debit, kasnya 980.000, nah, potongan pembeliannya 20.000. Tuh, untuk potongan pembelian. Berikutnya ada biaya angkut pembelian. Barang yang kita beli, kalau syaratnya adalah Franco gudang penjual,
maka yang membeli bertanggung jawab terhadap biaya angkut pembelian. Berapa biaya angkutnya? Umumnya dibayar secara tunai. Karena itu pasangannya kas. Biaya angkut pembelian di debit, kas di kredit. Ya. Berikutnya, kalau tadi berhubungan dengan pembelian, sekarang berhubungan dengan penjualan. Penjualan barang dagang. Sama dengan pembelian, ada tunai, ada kredit, ada tunai dan kredit sebagian. Kalau menjual secara tunai, maka sudah pasti karena menjual secara tunai kita akan dapat uang. Maka kas bertambah di debit, kreditnya adalah penjualan. Ingat ini, hanya untuk barang dagang. Ya. Sementara kalau menjual secara kredit, piutang di debit, penjualan di kredit. Lalu kalau menjual secara tunai atau kredit sebagian, maka akan terjadi kas dan piutang dagang di debit, kreditnya penjualan. Tuh. Seperti hanya di pembelian ada pengembalian barang yang dibeli. Nah, di sini juga ada penerimaan kembali barang yang dijual. Nah, atau disebut nota kredit. Kalau tadi nota debit, ini nota kredit. Yaitu perhitungan suatu perusahaan kepada pelanggan, kepada debitur, kepada yang punya utang untuk mengkredit akunnya. Karena sebagian barang yang telah dijual diterima kembali. Kenapa itu terjadi? Nah, ini kita lihat. Penjualan barang dagang secara kredit akan memunculkan piutang dagang dan penjualan. Lalu barang yang kita jual ini kita terima kembali. Maka sudah pasti piutang yang tadinya di debit, maka piutangnya berkurang. Piutang berkurang letaknya di kredit. Jadi piutang pindahkan ke kredit. Kan itu disebut nota kredit. Debitnya adalah retur penjualan. Jadi pengembalian barang yang dijual. Jadi retur penjualan di debit, piutang dagang di kredit. Ya. Berikutnya, potongan penjualan. Nah, potongan penjualan seperti halnya potongan pembelian, ada potongan karena menjual secara tunai dalam jumlah banyak, ada potongan karena penerimaan pelunasan secara kredit. Menjual dalam jumlah banyak, misalnya kalau menjual 2 juta, nah, karena menjual 2 juta, kita memberikan potongan. Berapa potongannya? Maka yang diterima secara tunainya berapa? Itu selisih antara harga barang dikurangi dengan potongan penjualan. Itulah kasnya. Di kas dan potongan penjualan di debit, penjualannya di kredit. Lalu ada juga potongan penjualan karena kita menerima pelunasan. Menerima pelunasan sesuai dengan persyaratan. Kalau persyaratannya 2/15, berarti kalau barang yang kita jual, kita terima pelunasannya sebelum 15 hari, maka kita akan memberikan potongan. Maka pencatatannya, kas dan potongan penjualan di debit, kreditnya piutang dagang. Ya. Berikutnya, biaya angkut penjualan. Nah, ini berarti kalau ada franko gudang pembeli, barang yang dijual diserah terimakan di gudang pembeli, maka biaya angkut menjadi tanggung jawab penjual. Jadilah biaya angkut penjualnya debit, kas di kredit. Nah, itu pencatatan yang ada di transaksi perusahaan dagang. Sementara transaksi lain sama pencatatannya dengan yang ada di perusahaan jasa. Ya, itu pencatatannya. Nah, kita lihat, perhatikan nih. Kalau belum paham, putar lagi, pelajari lagi. Kalau sudah, mari kita lihat latihan. Ini contoh soal. Berikut ini contoh kegiatan suatu perusahaan. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita lihat dulu ke bawahnya, apa pertanyaannya. Berdasarkan contoh kegiatan di atas, maka yang termasuk karakteristik perusahaan dagang. Jadi, ini yang ditanya adalah karakteristik perusahaan dagang. Kita lihat. 1. Untuk memenuhi kebutuhan para pelajar, Pak Vigo membeli buku dan alat tulis lain di pasar pagi. Nah, umumnya kalau buku tidak dikutak-katik lagi, apa yang dia beli, dia jual. Berarti nomor 1 ini termasuk perusahaan dagang. Nomor 2, agar keuntungan yang diperoleh menjadi semakin besar, setiap barang yang dibeli dimodifikasi sebelum dijual kembali. Kata dimodifikasi berarti diubah. Kalau diubah berarti perusahaan ini tidak termasuk perusahaan dagang. Ini termasuk perusahaan industri. Berarti nomor 2 salah. Nomor 3,
Supaya pelanggan merasa puas, mengukur badan secara langsung menjadi keharusan dari Astuti Tailor dibandingkan mengukur pakaian jadi. Ini kalau ke tukang jahit nih, ada tukang jahit yang menginginkan pelanggannya itu diukur langsung, bukan mengukur pakaian yang sudah jadi. Nah, nomor 3 ini bukan perusahaan dagang, ini perusahaan jasa penjahit. Kemudian nomor 4, Bu Isika tidak mau ambil pusing. Tas-tas pelajar yang dibeli langsung dijual kembali tanpa melakukan perubahan bentuk. Nah, ini sudah pasti perusahaan dagang. Di toko tas yang dijual itu adalah tas-tas yang dibeli, tidak diubah dulu. Lalu yang kelima, pantas saja usaha Pak Alamsyah semakin berkembang karena bagi beliau tidak ada istilah barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Kan umumnya pedagang itu punya prinsip barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Nah, ini enggak. Kalau memang tidak sesuai, boleh dikembalikan. Nah, ini bagian dari strategi perusahaan dagang. Berarti dengan demikian, yang termasuk karakteristik perusahaan dagang adalah nomor 1, nomor 4, dan nomor 5. Itu contoh soal, ya. Berikutnya, kita lihat contoh soal lainnya. Ada banyak jenis perusahaan yang terdapat di sekitar kita. Di bawah ini yang termasuk perusahaan dagang adalah A. Bank Muamalat Indonesia. Nah, ini kalau bank umumnya termasuk perusahaan jasa. CV Titipan Kilat. Ini juga termasuk perusahaan jasa, kurir mengantarkan barang. Pabrik tas Tajur. Nah, ini bukan termasuk jasa, tapi ini termasuk industri. Konsultan hukum Legasi. Nah, ini termasuk jasa. Mana yang termasuk dagang? Nah, ini toko sepatu Ahong. Nah, jadi dia membeli barang untuk dijual kembali. Tuh. Berikutnya contoh lain. Ada matriks di sini yang ditanya mana akun yang hanya terdapat pada perusahaan dagang. Artinya di perusahaan jasa tidak ada. Kita lihat satu. Piutang usaha. Ada nggak di perusahaan jasa? Ada. Berarti yang P1 tidak masuk. P2 persediaan barang dagang. Ada nggak di perusahaan jasa? Tidak ada. Ini khusus di perusahaan dagang. Berarti P2. Beban angkut penjualan. Ada nggak di perusahaan jasa? Tidak ada. Berarti ini hanya di perusahaan dagang. Jadi P2, P3. Berikutnya pembelian. Ini tadi pembelian barang dagang. Berarti ini khusus di perusahaan dagang. Ini sudah P2, P3, Q1. Utang usaha ada di perusahaan jasa. Beban telepon ada di perusahaan jasa. Retur pembelian tidak ada di perusahaan jasa, adanya hanya di perusahaan dagang. Kemudian ikhtisar laba rugi ada di perusahaan jasa, terutama di jurnal penutup. Lalu peralatan ada juga di perusahaan jasa. Maka dengan demikian akun yang hanya terdapat pada perusahaan dagang yaitu P2, P3, Q1, dan R1. Ya. Contoh yang terakhir. Perhatikan nih. Tanggal 24 Juni 2020 terjadi transaksi penjualan barang dagang sebesar 5 juta kepada PT Alfa Beta dengan syarat 3/10 N/30. Berarti piutang ini harus sudah diterima pelunasannya paling lambat tanggal berapa? Perhatikan di sini. Pelunasan paling lambat. Nah, ini pelunasan paling lambat adalah N/30. Jadi yang ditanya bukan tanggal berapa paling lambat transaksi kalau ingin dapat potongan. Ini transaksi paling lambat dilunasi kapan? Karena transaksinya tanggal 24 Juni berarti 30 hari setelah tanggal 24 Juni adalah tanggal 24 Juli. Kenapa 24 Juli? Nah, Juni itu 30 hari, berarti 30 hari setelah tanggal 24 Juni adalah 24 Juli. Tuh. Kalau yang ditanya, kalau syaratnya end of month berarti 30 Juni. Kalau yang ditanya sampai tanggal berapa akan mendapat potongan 2%, berarti 10 hari dari tanggal 24. Berarti tanggal 4 Juli. Ini paling lambat tanggal 4 Juli akan dapat potongan sebesar 2%. Sebesar 3%. Karena syaratnya 3/10. Ya. Itu bahasan kita tentang karakteristik perusahaan dagang
Mudah-mudahan kalian dapat memahami. Sekali lagi, kalau belum paham, putar lagi, pelajari lagi. Kalau ada latihan, kerjakan. Mudah-mudahan kalian bisa diberikan kepahaman dan bisa bermanfaat untuk hidup kalian, baik untuk jangka pendek maupun masa yang akan datang. Demikian bahasan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.